Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Budia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, siapkanlah buku dan alat tulis kalian. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Nah, sekarang bacalah dongeng berikut ini. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri 1. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri 2. Hei, lihat bunga melati itu. Warna putih, bersih, dan harum semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Terjadilah percakapan antara beberapa bunga. Bunga sedap malam. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Bunga anggrek. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Bunga mawar biru. Walaupun kau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin semerbak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak. Kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Bunga anggrek. Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Bunga melati. Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk.
Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan dongeng tentang bunga melati, coba sekarang sebutkan 4 tokoh yang ada pada dongeng tersebut. Kemudian sebutkan karakter-karakter masing-masing tokoh tersebut. Tuliskan pada buku tugas kalian. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Dayu harus bersikap jujur dengan cara segera minta maaf kepada ibunya. Berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Walau demikian, ibu tetap bangga kepada Dayu. Dayu sudah berani mengatakan yang sebenarnya dengan cara jujur dan meminta maaf atas kesalahannya. Orang yang jujur harus berani mengakui kesalahan. Orang tuamu pasti menanamkan sikap kejujuran. Mereka menanamkan sejak kamu masih kecil, kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Permintaan maaf merupakan ungkapan penyesalan untuk kesalahan yang kita perbuat. Sikap jujur dan segera minta maaf sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila pertama. Jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan atau berperilaku sesuai keadaan sebenarnya. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki sifat jujur di dalam dirinya. Namun, untuk membentuk perilaku jujur, setiap orang harus dilatih sejak masih kanak-kanak, sehingga perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan selanjutnya adalah tugas PKN. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, sesuai dengan pengamalan sila keberapakah sikap jujur dan meminta maaf? Yang kedua, apa seharusnya yang kamu lakukan apabila kamu melakukan kesalahan? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan permintaan maaf? Keempat, kepada siapa saja dan di mana saja kita harus berbuat jujur. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan jujur? Dan kerjakan juga soal pada LKS Berjada halaman 22 KD 4.1. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Bu Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.